morning guys, hari ini kita mau jemput kakak ipar gue karena dia akan stay di rumah beberapa hari. Kita mau jemput ipar gue. Kacanya lagi-lagi kita keren dulu karena belum elektrik. Pas lagi mau panasin si Teroski, tiba-tiba gue punya feeling buat ngecek air radiator, dan pas gue lihat ternyata tabung reservoirnya penuh lagi. Artinya belum beres nih masalah radiatornya Teroski. Teroskinya bermasalah lagi, Cok. Ini kipasnya nggak muter. Ini karena gue kasih nyalain AC makanya muter. Coba gue nggak nyalain AC dia nggak muter. Terus tadi pagi tabung reservoirnya penuh. Coba gue matiin dulu. Sini. Guys, gua tanya dong, apakah kalau mesin dinyalain secara otomatis kipas radiator akan berputar atau harus nyalain AC dulu? Komen ya. Selesai ya. Karena si Teroski radiatornya bermasalah lagi, akhirnya gua siapin air aqua kalau si Teroski radiatornya tadi. Terus gua kurangin air di reservoir dan gua perbaikin cara pasang tutup radiatornya. Jadi gue mesti tetap ngawasin ininya, indikator temperatur supaya nggak kebablasan. Ya, kita terpaksa harus berputar karena jalanannya macet banget. Emang kalau bawa mobil tuh mental mesti kuat. Ya soalnya kalau macet, tiba-tiba macet itu bisa panik. Kalau orang yang udah biasa sih santai, nah tuh. Karena dia udah biasa dan mental udah terbiasa mogok di jalan kali. Coba lihat. Aduh, dia udah di tengah-tengah. Mudah-mudahan Tuban juga nih. Akhirnya kita jalan lewat Jor, keluar di Kalau ini Jor terus masih nanti langsung lancar masuk sih. Kuningan. Karena memang baru jam 10, biasanya baru ramai jam 11. Mereka udah pada keluar untuk makan siang. Diomongin lancar, tahu-tahu udah macet. Kayak sering ngalamin gitu deh. Mendingan biasanya nih, gue pengennya kelihatannya lancar, gue diem aja. Kadang-kadang tetap lancar. Tapi seringan gue ngomong lancar, gue ngomongin tuh ya, yang terjadi sebaliknya. Kalau lo gimana guys? Klaten Village Penfield. Informasi oke ya. Simpang siur nih sekarang nih. Lampunya kuning kelap-kelip. Jadi siapa yang berani silahkan maju. Gak ada pengamen di tengah-tengah ngatur. Jalan buncit mirip dengan pasar Minggu. Jalurnya panjang dan banyak puteran. Kita udah nyebrang masuk ke Kuningan, ke Setiabudi. Kita masih terus. Ya, Budi Building. 100 meter lagi baru ada belok kiri. Ini berarti belok kiri. Ini kan? Sudah nyampe. Nah, kita udah sampai di lokasi di Setiabudi, Katanya jelek tempat apaan, kakak tempat ipar bagus. gue. Keren ini tempatnya. Ini yang 35. Sakura Teras bukan? Sunrise. Ya. Sunrise. Dijual jadi. Oh, karena depannya kayak gini. Oh, ini ya, yang kuning ini bukan? Hah? Depan yang hitam. Yang hitam. Sunrise ini. Oh, oke. Ya Mas. Iya mau mau jemput. kakak. Mau jemput Kakak. saudara. Ya. Saudara. Hah? Mundur lagi. Dah? Mentok.
Gila suara dipentokin sama dia. Oke deh, kita sudah sampai. Boleh duduk ke dalam dong? Boleh. Yaudah yuk. Kita turun dulu. Gila, tinggi banget nih gedungnya. Oke deh. Kayak gitu aja. Nongkrong di mana. Gue cek lagi reservoir Tiroski masih aman. Nanti kita lewatin deh tuh residen 86 dah. 68 dah. Coba deh. Ya ntar gue udah naik masuk ke dalam. Di mana Mbak? Jadi di sini tuh Deket nih. 68. Ternyata kemarin kita lewatin kata Marta, gue nggak tahu. Depan nanti belok kiri. Kita mampir dulu ke minimart mau ngadem sekalian belanja buat makan malam nanti. Oh, enak, adem. Taroski. Next kita lanjut ke Ambassador untuk makan siang dan ngurusin beberapa. Oh, gitu deh. Ambassador. Udah lama juga gue nggak main ke Ambassador, jadi gue nggak bisa ngebayang gimana sekarang. Yuk kita lihat penampakannya. Di sini masuk ya. Di sini ya belok kiri. Nah. Ini kan dua ini kan, dua ruangan. Iya kan? Lo ITS apa ya, Ambas? ITS sama. Dua-duanya. Tengah-tengah aja. Ambassador Mall sama ITC Kuningan itu mulai happening tahun 2000-an, Mbak. Jadi anak-anak kelahiran 10, 90 kayaknya harus tahu nih Ambassador Mall. Jadi konsepnya Ambassador sih awalnya jadi one stop mall ya. Semua bisa dilakukan di satu tempat. Di ITC nih sekarang. Lo bisa ibadah di situ, bisa Dulu makan, ini rame banget. bisa Sekarang cuma belanja, lo bisa beli bukan banyak ya. film-film, banyak Bajakan, juga sih yang masih survive, macem-macem. Dan barang-barang di situ lebih miring sama bagus-bagus. Jadi setiap Sabtu Minggu atau hari libur pasti rame banget. Sampai parkiran tuh penuh. Like this. Kalau hari biasa sih kayaknya banyak kan orang kantoran makan siang ya, karena memang letaknya dekat dengan daerah perkantoran. Jadi dulu kalau orang-orang bilang mau ke Ambassador, dia bilang kita ngambas dulu yuk. Sepi banget, kerja deh tuh Ambassador Mall. Ini jadi kayak gini. Ini Sekarang kita menuju Ambassador, memang beda sih, nggak serame yang tahun-tahun sebelum COVID. Nah, kayaknya dari situlah jumlah pengunjung dan jumlah tenant di ITC sama Ambas mulai berkurang. Nggak kerasa udah jam 1. Akhirnya kita putusin untuk makan dulu sebelum menyelesaikan kegiatan hari ini. Ini parkiran sepi guys. Dulu tuh rebutan buat dapat parkir di sini. Akhirnya urusan kita selesai dan kita mau cabut balik. Taroski. Amin, Taroski. Nggak bisa kan, gua aja sih. Biar aku aja Mbak. Tinggal itu aja lah, gitu jangan. Mau kemana lagi nih, Mbak? Jangan lagi. Ya udah aku ini dulu. Agak tawar deh ya. Setelah diskusi akhirnya kita mutusin pulang sambil ngelewatin kawasan Cikini untuk bisa cuci mata. GPIB Pors dibangun Belanda tahun 1930-an. Nah, di seberang itu ada rumah duta besar Amerika. Kita mampir dulu di Gado Bobrok. Sebenarnya
Nama Bopo itu adalah real estate pertama di Indonesia. Pendirinya Ibu Juliana. Tadinya cuma warung kecil aja, berdiri tahun 1970 di Kebon Sirih. Yang khas dari gado-gado Bopo ini bumbu kacangnya campur dengan kacang mede. Kita pesan 2 porsi gado-gado untuk take away. Risotto. Wah, ini. Huh. Hah? Parkir sini aja kita jalan. Jalan. Mau jalan Dilan? Jalan. Ya udah yuk. Pas kita udah siap berangkat, Kita mau Ipar gue ngajak jalan buat cari kopi. Gado-gado Bopo. Udah, kita coba jalan Cikini. Setelah kita jalan beberapa meter, kok kayaknya bakal jauh banget. Akhirnya kita putusin, kita balik aja sambil cari kopi, warung kopi yang paling deket dari posisi kita. Oh iya. Sambil tunggu kopi diracik, gue isi angin karena sepertinya tekanan angin Teroski itu udah banyak berkurang. Emang kempes ya? Tuh 26. Gue sempetin juga cek air radiator dan ternyata reservoir masih aman. Gue selesai isi angin, kopi belum selesai buat. Sekarang nih setiap sore, hampir tiap sore pasti hujan. Artinya gue harus mandiin Teroski mulu. Kopi selesai, kita lanjut jalan. Oke. Ada. Gue kadang-kadang kan kalau Jordan mah kan waduh enak belum pengen makan, nggak ada makan kan dia sakit perut ya. Di mana belanja lagi itu besok lagi itu kalau dia makan tuh kayak udah kayak dia kayak gym. Kalau makan harus ada ada makan. Harus ada langsung. Itu simbolnya gue. Ini bukan gym ya. Makan cuma lebih dari depannya. Tapi kayak kan mbak Oke. nggak terlalu Samping kanan kita ini stasiun Cikini. sekeren LRT dan MRT. Nah, di dekat Nih Menteng Prada ini. stasiun Cikini, di depannya itu banyak toko-toko emas yang udah ada sejak lama. Bagus sudah jadi juga gini. Tuan kalau suruh dia gini. Akhirnya kita sampai guys setelah sehari. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe ya.